Shalom Bapak Ibu, keluarga jemaat GKBP Surya Buana yang diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah online yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Made Kristiarini. Bapak Ibu, keluarga jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Jemaat sekalian, Tuhan berkenan hadir bagi kita saat ini dan kita berada di hadirat-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku bersama-sama mengucapkan demikian. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Dipersilahkan duduk.
Jemaat sekalian, kasih dan kebaikan Allah telah mengantar kita memasuki minggu yang pertama di dalam bulan Agustus. Kita memasuki minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Dan ayat yang mengantar kita dalam minggu ini memasuki bulan Agustus terambil dari Mazmur 139 ayat 14 demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dalam kerangka kebenaran firman inilah selama sebulan nanti kita akan merenungkan setiap karya dan kedahsyatan Tuhan. Hari Minggu ini kita disapa oleh introitus kita yang terambil dari Efesus 5 ayat 8 dan 9 sesuai dengan puji dan janji kita berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ketika kita memberi identitas kepada diri kita sebagai anak-anak terang, introitus ini mengingatkan kita, apakah kita sudah hidup berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita menyambut introitus kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita lanjutkan puji-pujian kita pada pagi hari ini melalui pembacaan Mazmur 48 ayat 2 sampai 3a, ayat 9 sampai 11 secara berbalas-balasan. Mazmur 48, Sion kota Allah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Seperti yang telah kita dengar, demikian juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkan selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kumasyurkanmu. Sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita datang menghayati setiap kebaikan Tuhan seraya melihat siapa diri kita di hadapannya. Kita datang dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Sungguh kesetiaan-Mu teruji dalam kehidupan kami. Sungguh setiap kebaikan-Mu nyata tak pernah lekang oleh waktu. Hari ini kami bersyukur, kami boleh Engkau beri kesempatan untuk kembali datang dan Engkau mengingatkan kami akan hari Sabat-Mu, di mana Tuhan memberkati kami, Tuhan berkenan untuk mengajari kami, Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Tuhan, kami tahu setiap kata dari mulut kami sungguh terbatas untuk mengungkapkan setiap hal ajaib dan dahsyat yang Engkau boleh karyakan dalam hidup kami. Engkau Allah yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak yang Engkau ajari hidup untuk memancarkan terang dari Engkau.
Hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, di tengah setiap kebaikan, di tengah setiap tuntunan Tuhan bagi kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu bersinar. Kami tidak mampu menjadi anak-anak yang memancarkan terang dalam kehidupan kami. Kami seringkali juga tidak mampu untuk menerangi sekitar kami. Hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Apabila Engkau mendapati kehidupan kami penuh dengan dosa. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan apabila ada begitu banyak kegelapan yang tidak mampu kami kuasai atau bahkan kami ciptakan dengan segala tingkah laku, sikap hidup, dan segala yang ada di hati dan pikiran kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan memohon ampun kepadamu. Kiranya Engkau Allah yang kembali hadir untuk mencari kami sehingga kami boleh ada dalam terang-Mu. Kembali kami Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau ajari agar dalam kehidupan kami dapat menyatakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini kami Tuhan, sungguh kami yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Engkau mengampuni kami dan kami memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. NKB nomor 11, kita pujikan bait yang pertama. Ketika kita yang berdosa ini, ketika kita yang hidup penuh dengan kekejian ini datang kepada Kristus, kita menerima pembasuhan, kita menerima pengampunan seperti yang tertulis dalam berita anugerah kita dari Mazmur 103 ayat 10 demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikianlah kasih Allah bagi kita sekalian dan setiap kita yang datang kepadanya. Kita dianugerahi pengampunan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat di keluarga-keluarga dapat berdiri, memberi salam namaste. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan memperbaharui kita. Dalam sukacita, anugerah pengampunan Allah, kita diajarkan untuk menjalankan kehidupan kita yang baru. Dan mari bersama-sama kita membaca petunjuk kehidupan baru, Filipi 2 ayat 3. Kita membacanya bersama-sama demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itulah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Mari kita menyambutnya dengan menaikkan pujian NKB 206 bait yang pertama dan ketiga, mercusuar kasih Bapa. Kita menjaga dia.
Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun mari sebelumnya kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapa, sungguh Engkau adalah sumber terang, seperti mercusuar di tengah-tengah kegelapan. Dan sungguh kami adalah pribadi yang dapat hidup hanya ketika kami menerima terang dari Engkau. Oleh sebab itulah sungguh kami ingin memelihara suluh kami. Sungguh ingin kami terus dalam kehidupan kami dapat bersinar walaupun hanya klip kelap. Kami tahu dengan semuanya itu Tuhan, kami memerlukan kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itulah saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah sinar kami yang hanya klip kelap itu terus dapat memancar dan memberikan suluh bagi sekitar kami di tengah-tengah kegelapan. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada kami dengan segala keterbatasan kami, dengan segala keberadaan kami. Biarlah terang dari Tuhan menerangi setiap kehidupan kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menolak setiap kuasa di luar dari kuasa Allah Tritunggal yang ada dalam kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap keberadaan kami, keakuan kami padamkan. Dan Tuhan berotoritas sepenuh-penuhnya untuk mengendalikan, menguasai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, Tuhan berkati. Sehingga terang Tuhan menerangi setiap kata yang hendak disampaikannya kepada setiap kami untuk memberikan kekuatan, pertumbuhan, penghiburan, kemantapan, dan keteguhan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita membuka Alkitab kita Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat dapat memperhatikan, juga menolong anak-anak kita yang sekiranya hadir bersama dengan kita dalam kebaktian ini untuk juga dapat memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul orang yang buta sejak lahirnya ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang diberi kesempatan untuk terus belajar dari kebenaran firman, tetapi juga memelihara dan setia melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Haleluya.
Selamat pagi jemaat sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Tidak terasa ya. Setiap hari mungkin kita merasa situasi ini berat. Tapi toh setiap hari kebaikan Tuhan ada menaungi kita. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus. Hari ini introitus yang menuntun kita berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi dari introitus ini ada satu kata kunci yaitu terang. Nah demikian juga dalam bacaan kita pada pagi hari ini kita melihat Yesus yang tengah menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, kenapa terang gitu ya? Terang adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena dalam situasi gelap ya, situasi gelap kita tidak dapat melihat apa-apa gitu ya. Dalam situasi gelap kita tidak dapat beraktivitas, dalam situasi gelap kita tidak dapat bergerak. Ya coba saja ketika terang di rumah tiba-tiba gelap mati lampu. Pasti semua kita tenang diam di tempat gitu ya. Tidak dapat melihat apa-apa, tidak dapat beraktivitas gitu ya. Tidak dapat berpindah tempat. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian ketahuilah bahwa kegelapan juga akan memposisikan kita pada situasi berbahaya atau tidak aman. Jadi kalau kita ada dalam gelap, sedikit saja kita salah langkah kita bisa jatuh di tangga, kita bisa nabrak barang-barang dan mungkin hal yang berbahaya yang mengancam lainnya. Gelap adalah sebuah situasi di mana tidak ada cahaya. Gelap berarti situasi yang juga kelam gitu ya. Atau tidak ada terang. Jadi kalau tadi saya memberi penjelasan tentang terang, kenapa yang dibahas oleh Bu Pendeta tentang gelap? Karena definisi ya dari gelap itu adalah tidak ada terang. Tetapi kita diajak di sini menjadi pribadi yang menyatakan diri kita adalah anak-anak terang. Karena apa? Karena akulah terang dunia, begitu ya Yesus berkata. Jadi Bapak Ibu demikian juga dalam kehidupan kita saat ini, dalam situasi saat ini ada banyak orang yang tengah hidup dalam situasi gelap ya. Situasi kegelapan ya. Bukan hanya secara kasat mata. Mereka ada dalam kegelapan, suasananya gelap gitu ya, tapi situasi kegelapan. Mereka yang kehidupannya tidak jelas gitu ya. Ada banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak lagi mengerti tujuan hidup. Nah saat ini Bapak Ibu di tengah-tengah dampak dari pandemi ini sudah mulai mungkin lebih dari 4 bulan ya. Ada banyak orang yang mulai nggak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Ya. Nggak tahu lagi apa yang harus dijual gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Makanya kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan ada banyak sekali orang jualan gitu ya. Yang dipakai jualan mobil-mobil bagus begitu ya. Tetapi sekian lama ya, orang mulai bingung, nggak ada lagi apa yang harus dikerjakan. Orang mulai kehilangan tujuan hidupnya. Mereka ada banyak orang saat ini yang tidak tahu arah dan tidak memiliki pegangan hidup. Nggak tahu bagaimana menjalankan hidup. Nggak ada pegangan hidupnya. Mereka berada dalam situasi hidup yang terancam dan berbahaya. Jadi kalau lama-lama orang berada dalam situasi gelap, situasi nggak jelas, baik kehidupan ekonomi, kehidupan spiritual, kehidupan pendidikan. Nah mereka sebentar lagi ada dalam situasi terancam dan berbahaya. Mereka yang tidak bisa melihat harapan dalam kehidupan mereka karena masalah dan pergumulan yang dihadapi. Semakin banyak orang saat ini ada dalam situasi seperti itu. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini benar-benar meneguhkan, menghibur dan menguatkan kita. Nah Bapak Ibu dalam situasi gelap ya, dalam situasi orang tidak punya tujuan, orang tidak tahu bagaimana harus keluar dari masalahnya.
respon kehidupan mereka juga adalah respon kehidupan yang membahayakan. Kalau orang ada dalam kegelapan, responnya, apa yang akan dilakukannya itu adalah respon kehidupan yang membahayakan. Kalau enggak dirinya yang dibahayakan, orang lain yang dibahayakan. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang tidak bisa keluar, ketika seseorang ada dalam situasi pergumulan ekonomi dan gelap kehidupannya, ia tidak mampu melihat alternatif untuk dapat menyelesaikan masalah ekonominya. Kegelapan itu akan membuatnya memiliki jalan-jalan yang juga gelap gitu ya. Kegelapan membuatnya tidak dapat melihat harapan-harapan sehingga respon kehidupan mereka nekat ya. Jadi kalau orang udah gelap dari segi ekonomi gitu ya, dia nggak bisa melihat harapan karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana harus menyelesaikan ini gitu. Sama saja tidak keluar. Seperti yang pernah saya katakan, tidak keluar untuk menjaga diri dari COVID-19 atau diam di rumah saja juga tidak akan menyelesaikan masalah. Singkatnya, mati karena kena COVID-19 atau mati kelaparan ya. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, itulah yang membuat respon kehidupan juga adalah respon yang nekat ya. Nekat mencuri, nekat merampok, nekat membunuh atau bunuh diri ya. Itu saja yang dilakukan dari situasi gelap. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, dalam bacaan kita hari ini kita melihat demonstrasi konkret yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia gitu ya. Terang dunia yaitu dengan satu tanda atau mujizat orang buta yang ada dalam kegelapan yang tidak dapat melihat disembuhkan dari kebutaannya. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, di sini sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yohanes tidak hanya menyampaikan kebutaan secara fisik, tidak dapat melihat, gelap, tetapi ini dikaitkan dengan kehidupan rohani. Kehidupan rohani, situasi yang gelap dari kebutaannya, ya, dari ketidakmampuannya melihat, ada sesuatu yang rohani yang juga dia tidak dapat lihat. Ya, jadi dia ada dalam situasi tidak tahu arah, tidak tahu bagaimana menentukan kehidupan, tidak punya pengharapan. Bapak Ibu, kita melihat di ayat 1 Yesus yang lewat. Ya, ayat 1 di ayat 9 pasal 9 ini berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang sejak buta lahirnya. Jadi apa yang dilakukan Yesus terhadap orang buta ini? Ia melihat orang buta tersebut, tetapi apa yang dilakukannya? Apakah Yesus melewatinya? Tidak ya. Yesus menyatakan dirinya yang penuh dengan belas kasihan. Di tengah-tengah situasi si buta itu, Yesus ada dalam pengertian, Yesus mengerti bahwa si buta itu ada dalam situasi tidak memiliki pengharapan. Jadi dari butanya, kehidupannya itu tidak ada pengharapan. Dan dari butanya yang sejak lahir itu, si buta itu ada dalam situasi tidak ada yang dapat menolong. Ya, tidak ada yang dapat menolong. Dan itulah yang dilihat oleh Yesus. Berbeda dengan apa yang dilihat oleh para murid. Kita melihat di ayat yang kedua, ini menarik sekali ya. Ayat yang kedua dari pasal 9 ini berbunyi demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, siapakah yang berbuat dosa sehingga orang ini dilahirkan buta? Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, ada cara pandang yang berbeda antara Tuhan Yesus dengan para murid saat itu. Dan ini memang
apa yang disampaikan oleh murid ini berangkat dari sebuah latar belakang ya. Latar belakang pemahaman tradisi saat itu. Jadi ketika seseorang tersebut mengalami kebutaan atau tanpa sebab mengalami kesialan atau musibah ya, itu karena dosa yang tengah diperbuatnya. Jadi itu ada sebuah pemahaman begitu. Jadi kalau dia buta sejak lahir, nggak ada yang menyebabkan, atau dia tertimpa sial atau kehidupan yang tidak baik, itu dikaitkan dengan dosa yang diperbuatnya atau dosa yang telah diturunkan akibat perbuatan orang tua mereka, sehingga ia harus menerima situasi tersebut. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita melihat Yesus memberi sebuah pengajaran. Yesus ayat 3 ia berkata, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Di sini Yesus ingin mengajak para murid untuk melihat dari sudut pandang yang lain gitu ya. Untuk melihat dari sudut pandang yang lain, bukan melihat dosa yang sudah dia perbuat atau apa yang telah dilakukannya. Tetapi Yesus mengajak para murid untuk melihat bahwa melalui kebutaannya itu sebenarnya Tuhan mau bekerja. Yesus mau mengajak para murid untuk berpikir ke depan bahwa ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di sini melalui si buta itu yang tidak dapat melihat tadi di dalam dia. Jadi Yesus mau ngajak para murid, jangan lihat dosa yang sudah dilakukannya. Mari kita lihat, mari kita belajar melihat apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat dosa orang lain, kita akan masuk ke dalam penghakiman. Tetapi Yesus mau mengajak para murid untuk melihat karya Allah yang hendak dinyatakan dari si buta, sehingga ia bisa melihat si buta tersebut dengan kasih, gitu ya, dengan keprihatinan seperti Yesus, ya, tidak meninggalkannya. Ya, kalau orang udah buta sejak lahir mau diapain nggak bisa sembuh, dicuekin gitu ya. Tidak. Di sini Yesus ingin mengajak kepada para murid diubah sudut pandangnya ketika melihat sesuatu yang menurut ukuran saat itu adalah sesuatu yang jelek. Mungkin dia berdosa, tapi Pak Yesus ingin mengajak tidak begitu. Ada sesuatu yang lain yang Tuhan mau nyatakan. Dan di sini kita melihat ada urgensi. Jangan buang-buang waktu, Yesus mau katakan. Jangan buang-buang waktu untuk memperdebatkan dosa apa yang dia buat, ya siapa yang berbuat dosa, tetapi mari buat sesuatu, begitu ya. Di ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Mari kita buat sesuatu sehingga apa yang menjadi kehendak Allah itu ya boleh nyata melalui si buta ini, melalui para murid yang hadir di sini, dan ada aku, dikatakan gitu ya. Ada Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, gitu ya. Jadi dia mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus hadir dari kegelapannya, dari kebutaannya, dengan kasih yang dibawa. Itu nggak usah kita merepotkan, tetapi nyatakan itu dalam kasih ya. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada, selama hari masih siang, lakukan itu. Jadi para murid mau diajak oleh Tuhan melihat, mari lakukan yang terbaik yang menjadi kehendak Allah ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu ya, dengan berpanduan kepada aku adalah terang dunia, kepada Yesus Kristus yang adalah terang dunia yang sudah hadir saat itu. Dan saat itu Yesus menyatakan kemahakuasaannya gitu ya. Ayat 5 dia mengatakan bahwa aku adalah terang dunia, dialah sumber terang. Artinya dia mau mengatakan kepada para murid bukan hanya kebutaan fisiknya yang dapat disembuhkan, tetapi kegelapan kehidupannya ya, yang buta ini kan awalnya nggak bisa buat apa-apa. Kegelapan kehidupan, tujuan hidupnya, arah hidupnya, harapan-harapannya pun mulai dibangkitkan, diberi terang dalam kehidupannya.
Bapak Ibu, setelah itu di ayat 6 kita melihat Yesus yang meludah gitu ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, ludah itu menurut kepercayaan dan tradisi saat itu diyakini memang memiliki semacam kekuatan penyembuhan. Jadi Yesus memakai apa yang menjadi tradisi saat itu gitu ya. Tetapi Yesus mengisinya dengan teologi, dengan kebenaran di dalam Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Jadi ia meludah, dia diyakini bahwa ludah itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Nah, di bagian ini disebut juga Yesus ya, meludah di tanah, lalu mengaduk ludahnya itu di tanah, itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Tanah, kalau kita melihat di Kejadian 2 ayat 7 ya, itu mengingatkan kita pada Tuhan yang membentuk manusia dari apa? Debu tanah. Ya. Membentuk manusia dari debu tanah. Manusia diciptakan dari tanah, lalu Yesus meludah ke tanah. Ini berbicara tentang ia diciptakan kembali. Artinya kalau bahasanya ia diperbaharui. Yang tadi itu dia disembuhkan dan ia diciptakan kembali. Waktu Yesus meludah, mencampur dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dia mengatakan inilah sang pencipta yang ada di sini, yang menyempurnakan ciptaannya, yang menciptakan kembali. Begitu ya, dari tadi kan dia penuh dengan kegelapan, buta, nggak bisa buat apa-apa. Tetapi ketika Yesus hadir, gitu ya, ia menjadi pribadi yang baru, pribadi yang dapat melihat, pribadi yang punya kesempatan hidup. Dan dikatakan ia disuruh kemana? Ke Siloam. Siloam apa artinya? Tadi di situ ada di ayat terakhir, ayat yang ke-7, yang diutus. Berarti dengan dia disembuhkan, dia pergi ke Siloam. Itu artinya dari kesembuhannya ia menjadi pribadi yang menyatakan Tuhan Yesus. Dia menemukan terang, bukan hanya matanya yang bisa melihat cahaya, tetapi terang dalam jalan-jalan kehidupannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kembali ke dalam kehidupan kita diingatkan. Akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia yang hadir ke dalam dunia untuk memberi terang, untuk melenyapkan segala kegelapan. Terang itu memberi petunjuk dan pemahaman yang baru kepada para murid, ya, untuk dapat melihat seseorang dengan cara yang baru, yaitu dengan cara kasih, kepedulian, kepekaan terhadap sesama. Nah, demikian juga kita diingatkan untuk dapat melihat kehidupan ini berdasarkan kepekaan. Ya. Tuhan yang adalah terang dunia ini menerangi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, yang menjadikan Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak terang, untuk kita dapat berubah gitu ya, sudut pandang kita. Kita dapat melihat orang yang ada di sekitar kita dengan kasih, kepedulian, kepekaan. Keluar dari pergunjingan apa yang menjadi dosanya. Keluar dari pergunjingan penilaian yang membuat seseorang tersebut semakin kalut dan jatuh dalam kegelapannya. Kita adalah pribadi yang sudah diterangi oleh sang terang dunia tersebut. Kita menjadi anak-anak terang. Jadi ketika ada orang dalam situasi kalut dan lain sebagainya, jangan membuat orang semakin jatuh dalam kegelapannya, semakin kalut dalam kegelapannya. Jadi suka orang, aduh sekarang kehidupan susah gitu ya, semuanya susah, apa benanggo jani meli jukut. Bukan berarti kita bilang, tuh boleh pindah nabung, nah akan ada tabungan. Bapak Ibu, saya pernah mendengar percakapan seperti ini gitu ya. Nah, suatu kali
saya melihat seorang penjual jalanan ya. Jadi dia jualan, hampir wajahnya itu seperti seorang pengemis, tapi dia jualan tisu dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat. Dia menggendong seorang anak. Ya kan biasa gitu ya, menggendong seorang anak. Dan dia duduk di sebuah ATM yang sangat ramai. Terus anaknya itu nangis sekeras-kerasnya. Dia mau minta susu, mamanya nggak izinkan karena mungkin mamanya lelah, pokoknya berguling-guling di tanah. Ada seseorang yang datang kepadanya dan memarahinya dan berkata, "Jemak pana nyang adik ketuang ake." Gitu. Saya melihat itu sangat sedih Bapak Ibu ya. Karena anaknya itu ya sampai keluar air liur itu ya. Mungkin dia haus dan lain sebagainya. Jemak panake, katanya begini. Kalau kamu ndak bisa melihara, ndak usah buat anak. Tapi ndak lakukan apa-apa. Itu membuatnya semakin tertekan. Lalu saya sudah sampai di rumah, hati saya nggak sejahtera. Saya kembali untuk membeli 2 kotak susu untuk saya berikan. Tapi saya nggak berkata apa-apa. Berikan dia susu, mungkin dia haus. Saya bilang gitu. Jadi Bapak Ibu, firman ini mengingatkan kepada kita. Kita untuk menjadi pribadi yang memancarkan terang di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah kegelapan. Firman ini mengajarkan kita ada kalanya. Kita nggak usah perdebatkan apa yang menjadi kesalahannya, apa yang menjadi dosanya, apa yang menjadi penyebab hidupnya saat itu. Ada kalanya kita diajak oleh Tuhan, nyatakan terangmu saat ini. Itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada para murid. Tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan kepedulian-Mu, tunjukkan kepekaanmu. Agar kerajaan Allah nyata dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, terang itu pula yang memberi kehidupan kepada si buta. Demikian juga kepada kita. Kehidupan Yesus sebagai terang dunia telah kita terima dalam hidup kita, kiranya itu berdampak bukan hanya pada diri kita, bukan hanya pada pribadi kita, tetapi juga kita diutus untuk memancarkan terang Kristus itu ke dalam kehidupan kita. Dan terang itu harus mampu menghadirkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah yang menjadi introitus kita. Mari kita lihat introitus kita, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mari kita melihat dalam kehidupan kita, benarkah Yesus yang adalah terang dunia itu menerangi kehidupan kita, yang menjadikan kita anak-anak terang? Kalau iya, buah dari kehidupan kita adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Meresponi pengakuan iman rasuli kita ini, kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Kita
Mari bersama-sama kita datang kepadanya di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami hidup di dalam Engkau yang adalah terang dunia, kami adalah anak-anak yang harus memancarkan terang dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tuhan, nyatakanlah itu dalam kehidupan kami, sehingga dalam setiap segi kehidupan kami berjuang untuk dapat melihat dengan cara seperti Tuhan Yesus melihat. Bapa, kami datang membawa syafaat kami. Kami mohon Engkau menerangi seluruh kehidupan kami, keluarga, lepas keluarga. Di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 ini, di tengah-tengah kami memasuki era kehidupan yang baru atau new normal ini. Mari Tuhan persiapkan kami. Tetaplah Engkau hadir bersama dengan kami sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, itu semua dapat kami kerjakan dengan kekuatan, pertolongan, dan perlindungan dari Tuhan. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan mantapkan mereka, Tuhan tetap tumbuhkan mereka. Engkau memakai keluarga-keluarga di mana Tuhan hadir sehingga setiap keluarga-keluarga jemaat tetap bertumbuh kendati pun dalam situasi kami belum mampu untuk bersekutu bersama-sama di gedung gereja seperti biasa. Kami mau berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, baik kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai anak-anak yang berjuang dalam pendidikan, pekerjaan. Tuhan hadir menaungi kami, memberkati dan menerangi kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Surya Buana. Tuhan, terangilah kami sehingga setiap program pelayanan, walaupun dilaksanakan dengan cara yang mungkin tidak sama, tetapi biarlah tetap memberikan pertumbuhan, kemajuan dan kekuatan bagi setiap warga jemaat Tuhan di Surya Buana ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persiapan CD yang akan diterima oleh kedua anak kami, Evelyn dan Abel. Tuhan berkati, Engkau siapkan mereka sehingga mereka benar-benar menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Kami juga berdoa bagi persiapan baptis dewasa yang hendak diterima oleh saudara kami, Bapak Nyoman Wijaya, dan sekaligus pemberkatan, peneguhan, pemberkatan nikah mereka secara Kristen yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 nanti. Tuhan menyertai dan turut campur tangan. Kami berdoa bagi tim multimedia yang tengah mengupayakan berbagai-bagai hal, terkhusus untuk mengupayakan siaran langsung, live streaming dari setiap peribadatan yang hendak kami lakukan. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri hikmat, dan Engkau selalu menuntun mereka. Berkati juga kami semua yang awam ini Tuhan. Biarlah kami dapat terus mendukung saudara-saudara kami ini melalui doa dan juga setiap respon-respon yang membangun satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami berdoa bagi GKPB secara sinodal yang akan memasuki persidangan di tanggal 4 dan 5 yang akan dilaksanakan di setiap wilayah-wilayah dengan berfokus di SMK Wira Harapan. Mari Tuhan berkati, Tuhan sertai sehingga setiap media, teknologi, IT yang akan dipakai, setiap bangunan, ruangan, wifi, dan setiap mereka yang mengoperasikannya, Tuhan berkati. Biarlah persidangan ini boleh berjalan dengan baik dan kami semua dapat menjalankan setiap persidangan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ketika kami harus memilih bisop, sekum, bendahara, dan setiap jajarannya Tuhan, Tuhanlah yang ada bersama dengan kami. Tuhan menguduskan persidangan ini, Tuhan menyucikannya, menjauhkan dari segala yang jahat. Engkau memberi kami hati yang baik, pikiran yang baik, hikmat Tuhan menaungi kami. Sehingga siapapun yang terpilih adalah pilihan dari Tuhan
untuk meneruskan estafet dari pelayanan di GKPB ini. Segala yang tidak berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyingkapkannya, Engkau mengajari kami, dan Engkau Allah yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia pasca new normal ini. Kami berdoa bagi kehidupan seluruh dunia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan ada dengan hikmat-Mu untuk membuat kami dapat menemukan jalan keluar dari situasi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan usia dalam minggu ini. Bapak Yahya Hadi Prabowo pada tanggal 4, Saudari Komang Mawar pada tanggal 4 Agustus, Ananda Felisa Kristi Realita pada tanggal 5 Agustus, Ibu Komang Rina pada tanggal 7 Agustus, dan Bapak Kade Endra Kumara pada tanggal 8 Agustus. Biarlah Tuhan saja yang terus menjaga, melindungi, memberkati mereka dalam pertambahan usia yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi kelemahan tubuh, terkhusus kami berdoa bagi Ibu Vivin Irsanti yang beberapa saat yang lalu mengalami pendarahan, namun terima kasih Tuhan sudah menolongnya sehingga ia boleh kembali beristirahat. Tuhan menolong menyelamatkannya sehingga biarlah ia tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan menjaganya, melindunginya, sehingga kelak nanti ia dapat bersalin dengan semua kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan hadir memberikan kesembuhan, kesehatan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian kami berdoa. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita akan iringi dengan pujian dari NKB nomor 211 ayatnya yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Jangan
Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas segala pimpinan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sudah boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu akan kami tetap lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami pada saat ini mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Biarlah berkat Tuhan yang sudah terkumpul ini akan boleh dipergunakan untuk pelebaran pekerjaan-Mu, khususnya di Jemaat-Mu Surya Buana. Ajar kiranya kami ya Tuhan untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dan boleh menjadi alat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian NKB 200 bait yang pertama, di jalan hidup yang lebar sempit. Ingatlah bahwa kita adalah anak-anak terang dan hiduplah dengan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera kekal selama-lamanya. Amin.